Jumpa lagi. Kali ini saya ada HP Vivo ya. Ini Vivo Y91C. Jadi kondisinya itu datang ke saya itu sudah mati total. Saya tekan power, tidak ada handphone itu mau menyala ya. Dan ini saya coba charger, sama ya, tidak ada lambang baterai untuk mengecas ya. Saya tunggu beberapa detik, itu memang tidak ada tanda-tanda bahwa HP ini mau mengecas dan mau hidup ya. Oke, ini saya simpulkan bahwa HP ini mati total ya. Kondisinya mati total. Kalau memang yang rusak itu tombol power, harusnya dicas itu dia mau masuk ya. Tapi ini dicas pun dia tidak ada responnya. Oke, ini saya cabut konektor SIM-nya, dan ini saya bongkar bagian belakangnya ya. Dan untuk Vivo Y91C ini untuk pembongkaran casing belakangnya itu cukup pakai kuku ya, atau bisa pakai alat bantu. Jadi untuk casing belakang di handphone sekarang itu biasanya rata-rata kalau yang bahannya plastik seperti ini itu dia tidak dilem ya. Jadi tinggal dibuka saja, dan hati-hati kalau memang ada fingerprint atau sidik jari itu dibuka pelan-pelan ya. Jangan sampai fleksibel dari fingerprint itu terputus ya. Dan ini penampakan dari casing setelah dibuka ya. Dan setelah saya lihat memang di segelnya itu sudah tidak utuh ya. Jadi ini sebelumnya mungkin sudah pernah diservis, karena dilihat dari segelnya. Dan ini saya bongkar ya. Saya bongkar penutup fleksibel dari baterai, fleksibel dari LCD, dan penghubung papan atas dan bawah ya. Ini saya lepas baterainya, dan saya cek ya. Untuk positifnya itu biasanya ada di lambang baterainya ya, dan biasanya itu di papan mesinnya juga suka ada tanda plus. Itu menandakan bahwa itu adalah jalur positif baterai ya. Dan ini saya coba tes menggunakan power supply ya. Ini saya tempelkan ke positif, itu dia power supply-nya langsung bunyi ya. Power supply-nya langsung bunyi, itu menandakan bahwa HP ini full short. Jadi mati total HP ini itu dikarenakan full short ya. Dan saya akan coba cek di bagian konektornya ya, dengan menggunakan multitester analog. Dan setelah saya cek bolak-balik, ternyata memang HP-nya short ya. HP-nya short, dan ini saya akan perlihatkan di multitesternya. Untuk pengaturannya itu di multitester skala kali 1 ya, skala kali 1. Lalu ya, ini saya pindah ya karena ada lampu cahaya dari mantul ya, sedikit silau. Dan ini saya cek ya, untuk positifnya sebelah kanan dan negatifnya sebelah kiri, dia ngangkat ya. Dan setelah saya balik, dia pun ikut ngangkat ya, dan tinggi yang angkatnya ya. Jadi ini salah satu contoh full short ya, HP full short. Kalau HP full short seperti ini itu biasanya HP mati total ya. Dan ini kalau HP yang tidak full short, harusnya ketika dibalik itu dia HP tersebut, HP ini itu satunya tidak naik ya, yang satunya naik. Dan kalau dibalik itu harusnya diam. Kalau ternyata naik, itu berarti HP tersebut
full shotnya. Nah, ini saya akan bongkar bagian penutup mesinnya. Untuk HP full shot itu biasanya terjadi kerusakan pada kapasitor ya, jadi atau jalur feedback ya, jalur feedback itu biasanya mengandung nilai tegangan kurang lebih 3-5 volt ya. Dan ini saya akan bongkar di bagian mesinnya. Saya akan lepas fleksibelnya dan saya akan angkat di mesinnya ya. Dan ini ya adalah konektor LCD ya. Oke, ini saya akan lepas. Untuk pelepasan mesin coba jangan terlalu buru-buru ya, santai, pelan-pelan, barangkali ada fleksibel yang masih terhubung ya. Ketika kita cabut dengan keras bisa putus ya. Dan ini adalah penampakan mesinnya. Saya akan lepas ini kamera depan ya, dan ini kamera belakang. Untuk penanganan HP full shot itu kita akan coba menggunakan power supply ya. Dan setelah saya balik ternyata ini area charger ya. Area chargernya itu sudah terbuka dan ini saya perbesar. Jadi memang yang saya tadi bilang itu bautnya sudah tidak tersegel, itu berarti HP sudah pernah dibongkar ya, mungkin di tempat lain sudah pernah dibongkar. Dan saya sekilas tadi melihat ada IC yang tidak terpasang ya. Dan setelah saya cek menggunakan power supply itu, saya cek ya, saya raba, saya kasih tegangan 2 volt ya, saya kasih tegangan 2 volt di power supply, yang hitam itu di ground ya, atau di negatif, dan positif di baterai ya. Setelah saya cek itu area terpanas itu di area sinyal ya, ini area sinyal. Dan maaf, ini untuk pelepasan kalengnya tidak saya rekam karena mempercepat durasi ya. Ini saya lepas di kalengnya. Setelah saya lepas, ada kapasitor 3 ya yang saya lihat itu korosi. Dan setelah saya cek memang kapasitor 3 itu dia short ya, jadi dia short. Saya ukur bolak-balik, itu harusnya kapasitor yang satu bagian itu saya harusnya ada hambatannya, dan yang bagiannya itu ground ya, jadi 0. Jadi ini dua-duanya itu ground. Dan setelah saya cek pun memang bagian ini adalah bagian yang paling panas ya. Dan memang kapasitornya pun seperti gosong sedikit ya. Memang mungkin di kamera tidak terlalu terlihat, tapi ini 2 kapasitor yang ukurannya sama itu di atas ini yang saya solder itu dia kapasitornya itu benar-benar gosong ya. Kalau yang besar di bawahnya itu masih mending ya. Ini saya akan lepas dulu untuk 2 kapasitor ini dan saya akan coba ganti ya. Untuk kapasitor yang short sebenarnya tidak diganti pun tidak jadi masalah ya, tapi menurut saya kalau memang itu areanya adalah area yang memang penting, kayak ini area sinyal ya, takutnya mempengaruhi sinyal. Jadi saya akan coba ganti di bagian kapasitornya. Ini saya kasih plug dan saya menunggu blower panas ya. Untuk HP yang full shot itu memang harus dicek satu-satu kapasitornya ya. Kalau pengen lebih simpelnya itu menggunakan power supply, lalu turunkan tegangan, jangan sampai power supply nya bunyi ya.
jadi turunkan terus tegangannya, jangan sampai power supply itu bunyi. Jadi ini HP ini mentok di 2 volt ya, jadi tegangan 2 volt dia tidak bunyi dan jarumnya naik full ya. Setelah itu baru diraba bagian mana yang panas, dan setelah saya cek itu yang panas adalah di bagian sinyal ya, di kaleng bagian sinyal itu terasa panas. Dan setelah saya bongkar di bagian sinyalnya memang ada kapasitor 3 itu yang short ya. Ini saya ambil kapasitornya dan saya cek kembali ya, dan setelah saya cek memang kapasitornya yang bermasalah ya. Jadi hambatannya itu di kaki kapasitor yang tadi saya lepas itu, kaki-kakinya itu mengeluarkan hambatan ya, yang satunya mengeluarkan dan satunya itu enggak, dan memang harus seperti itu. Dan ini saya cek lagi dengan multitester analog. Ini positif di positif, negatif di negatif di konektornya ya. Naik ya, yang pertama naik dan dibalik, setelah dibalik dia naik turun lagi ya. Itu menandakan, dan sekarang pun saya tempelkan tidak naik sama sekali ya. Ini menandakan bahwa HP ini sudah tidak short lagi ya, sudah full short. Dan oke, saya yakin 100% ya kalau full shotnya itu hilang, harusnya HP sudah mau menyala ya. Dan ini kapasitornya sudah saya pasang ya, saya ambil dari bangkaian yang sebelah kanan saya, itu bekasan Samsung ya. Dan maaf untuk pemasangan kapasitornya tidak saya rekam lagi karena memang handphone saya itu di atas ya, jadi mengganggu saya ketika melakukan blower ya. Tadi saya pasang kapasitornya menggunakan blower dan saya coba nyalain ya. Oke, mungkin ini baterainya lemah, saya coba tekan lemah ya, dan saya pun salah ya untuk fleksibel di HP Vivo ya 91C ini, itu dia harus menempel dengan papan ya. Tadi saya pas tekan tombol power itu dia tidak menempel, dan ini saya cek lagi ya, sudah tidak short. Dan ini saya akan coba cas, dan ketika dicas, oke, ini muncul logo petir ya, muncul logo petir. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, HP-nya langsung menyala ya, tapi setidaknya sekarang HP yang tadinya mati total sudah menyala. Dan ini sebenarnya ada kasus baru ya, saya belum tekan tombol power tapi HP ini dicas langsung menyala. Dan oke ya, mungkin untuk kasus Vivo Y91C ini sekian dulu ya. Ini untuk kelanjutannya saya akan membuat video berikutnya, dan terima kasih seperti biasa yang sudah subscribe, dan jangan lupa untuk tonton video saya berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.